Here's a live look at Boston, Massachusetts now as we check back in on one of our top stories, anti-Trump protests. Amerika Serikat, negara yang dibangun di atas fondasi demokrasi dan kebebasan, kini berdiri di ujung persimpangan yang penuh gejolak. Gelombang protes besar-besaran menyapu negeri, dari kota-kota besar yang hiruk-pikuk hingga sudut-sudut pinggiran yang biasanya tenang. Rakyat dari berbagai lapisan turun ke jalan, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump dan peran kontroversial Elon Musk di dalamnya. Negeri ini terbelah. Amarah dan frustrasi publik mencapai titik didih. Protes yang terjadi bukan sekadar reaksi spontan, melainkan akumulasi dari kebijakan dan tindakan yang dinilai mengikis nilai-nilai demokrasi. Di satu sisi, berdiri Trump, sosok pemimpin yang sejak awal memecah belah, menentang norma, dan mengguncang institusi. Di sisi lain, berdiri rakyat, bersatu dalam keyakinan bahwa masa depan Amerika harus diperjuangkan, bukan dibatasi oleh kekuasaan yang tidak berpihak. Isu utama yang memicu gejolak ini adalah kebijakan imigrasi yang keras dan tak manusiawi. Pemisahan keluarga di perbatasan, anak-anak dalam kurungan, menjadi potret luka yang mengguncang hati nurani bangsa. Bagi banyak orang, ini bukan lagi soal politik, melainkan persoalan moral yang dalam. Dan bukan hanya itu, Trump juga mendapat kritik tajam atas upayanya mencabut Obamacare, yang membuat jutaan warga takut kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Alternatif yang ditawarkan dipandang tidak memadai dan menambah beban hidup masyarakat. Tak berhenti di sana. Dunia menyaksikan ketika Trump menarik Amerika keluar dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, sebuah langkah yang dianggap mundur, membahayakan upaya global melawan krisis iklim. Retorikanya, yang seringkali tajam dan memecah belah, memperkeruh luka lama di dalam negeri. Tanggapannya terhadap supremasi kulit putih di Charlottesville dan kebijakan larangan masuk untuk negara-negara mayoritas Muslim menuai gelombang kecaman. Rasa takut tumbuh di kalangan minoritas. Banyak yang merasa mereka tak lagi aman di negeri sendiri. Di tengah semua ini, nama Elon Musk ikut terseret. Sosok visioner di balik Tesla dan SpaceX justru menerima tawaran untuk bergabung dalam Dewan Penasihat Ekonomi Trump. Keputusan ini memicu kemarahan. Demonstran menyerukan boikot. Spanduk bertebaran. Publik menuntut, Musk harus memilih, berdiri bersama rakyat atau kekuasaan. Awalnya, ia bertahan. Namun akhirnya, setelah Trump resmi menarik diri dari Perjanjian Paris, Musk memilih mundur, menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka. Bagi sebagian orang, itu adalah kemenangan kecil. Tapi bagi banyak lainnya, itu belum cukup. Kekhawatiran tetap menggelayuti tentang besarnya pengaruh perusahaan besar terhadap kebijakan negara. Silicon Valley, yang dulu dipandang sebagai benteng inovasi dan liberalisme, kini terlihat terlalu dekat dengan kekuasaan. Yang mencengangkan, protes ini tak berhenti di batas negara. Dari London hingga Tokyo, Berlin hingga Sydney, rakyat dunia turun ke jalan, menyuarakan solidaritas dan penolakan terhadap arah baru politik Amerika. Di Berlin, wajah Trump diproyeksikan ke gerbang Brandenburg. Di Tokyo, ratusan orang berbaris dengan damai, membawa pesan bahwa suara Amerika juga berdampak bagi mereka. Inilah dunia hari ini, terhubung, saling terpengaruh. Setiap keputusan di Washington tak lagi hanya berdampak di dalam negeri. Ia menjalar, memengaruhi perdagangan, diplomasi, hingga perjuangan global melawan perubahan iklim. Krisis politik di Amerika bukan hanya cerita tentang satu bangsa. Ia adalah refleksi dari arah dunia yang sedang diuji dan masa depan yang sedang dipertaruhkan. Apa yang sedang terjadi di Amerika bukan hanya soal politik semata, tapi tentang pertarungan nilai antara kekuasaan dan keadilan, antara ketakutan dan harapan. Suara rakyat terus menggema, tak hanya di jalanan Amerika,
tapi hingga ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah pengingat bahwa demokrasi bukan hadiah, melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan bersama. Kalau kamu merasa konten seperti ini membuka wawasan dan memberi perspektif baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita akan terus membahas isu-isu global dari sudut pandang yang tajam dan berani. Suaramu penting, dan bersama, kita bisa jadi bagian dari perubahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga logika, jaga hati, dan tetap kritis melihat dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kabar dunia.